Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan persembahan Departemen Opjin FK UNER, yaitu Tanya Apa Saja. Dan ini sudah seri yang ke-155. Jadi minggu ini kita membahas dari divisi uroginekologi, rekonstruksi, dan estetik, yaitu manajemen ISK pada kehamilan. Jadi telah hadir di tengah-tengah kita nanti pertama yang akan berlaku sebagai narasumber, yaitu guru kita semuanya, Dr. Gatot Hardianto, spesialis opsin konsultan uroginekologi, dan juga nanti akan ada juga Prof. Edi akan menyusul, mungkin saat ini sedang perjalanan bergabung, dan juga nanti akan dimoderatori oleh Dr. Tri Hastono, SPOG. Seperti biasa, nanti kami persilakan kepada seluruh peserta, bila mana ingin bertanya, bisa memanfaatkan fitur Q&A, atau melalui kolom chat, atau lebih baik bila mau raise hand, dan nanti bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator. Seperti biasa, kami akan persilakan dulu kepada Ketua Departemen Opjin FK UNER, yaitu Dr. Brahmana Skandar, untuk bisa membuka acara. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Edi yang akan bergabung, kemudian senior saya Dr. Gatot Hardianto, kemudian Dr. Tri Triastono dan Dr. Seto. Selamat pagi semua peserta semua pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan acara Tanya Apa Saja tetap menjadi pilihan tidak bosan-bosan karena tidak pernah berhenti. Sudah edisi ke-155. Topik hari ini penting karena ilmu itu berkembang terus. Nanti bisa ditanyakan ke para expert, kira-kira ISK pada kehamilan itu aspek klinisnya apa? Terutamanya misalnya untuk screening. Bagaimana di luar negeri? Apakah setiap kehamilan dilakukan screening untuk urinnya, untuk vaginanya, dan lain-lain? Nanti bisa ditanyakan. Mumpung ada para ahlinya di sini. Sekali lagi, kami informasikan bahwa TAS tetap akan berlanjut terus dan sedang akan berproses. Siapa tahu diberi kemudahan dan kita mudah-mudahan ke arah sana diberikan SKP Kemenkes untuk tanya apa saja. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Terima kasih. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen buka acara. Dan untuk mempersingkat waktu, kami segera persilakan kepada Dr. Triastono untuk bisa membawakan acara. Mungkin nanti akan ada sekilas bahan materi diskusi awal dari kedua narasumber. Kepada Dr. Kim, silakan, Dok. Baik, terima kasih, Dr. Seto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Brahmana sebagai Ketua Departemen dan Dr. Alvin Seto sebagai host ya pada acara ini. Ya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator pada hari ini. Baik, untuk topik pada hari ini adalah manajemen ya, ISK atau infeksi saluran kemih ya pada wanita hamil. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh dua pakar ya dari uroginekologi, yaitu Prof. Edi dan Dr. Gatot. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa disampaikan ya Prof. Edi untuk sekilas materi mengenai ISK pada kehamilan. Pada Prof. Edi kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Dr. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam hormat saya sampaikan kepada Dr. Brahmana ya sebagai Ketua POGI, kemudian panitia, kemudian juga Dr. Gatot, dan kemudian juga para staf senior maupun para peserta semuanya dalam acara TAS ini, dan juga tak lupa untuk Dr. Tri moderator. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ISK pada kehamilan ya. Jadi ISK pada kehamilan ini memang sesuatu yang sebenarnya mungkin akan menjadi makanan kita sehari-hari, terutama untuk dokter Opjin. Dan satu lagi yang harus kita ingat bahwa kita harus memberikan awareness pada pasien juga tentang ISK dalam kehamilan ini. Karena kadang-kadang pasien mengeluh ke kita itu cuma sesaat saja ya. Cuma sekilas saya kalau kencing sakit.
kemudian demam, ternyata pinggangnya sakit, kencingnya bolak-balik. Meskipun kencing bolak-balik ini bisa jadi itu menjadi sesuatu yang fisiologis dalam kehamilan, tapi kita harus memberikan aware pada pasien bahwa mungkin ada suatu saat di mana kita harus melakukan penegakan diagnosis yang baik, karena literatur itu secara konsisten menyebutkan bahwa ISK dalam kehamilan itu akan memberikan dampak yang tidak baik, ya, terutama untuk bayi yang dikandungnya. Saya izin screen sebentar ya, Dr. Tri. Baik, Jadi monggo ini Prof. Edi ya. mungkin saya di awal ini hanya sedikit bercerita dulu tentang penguatan ya, kenapa ini harus kita bicarakan. Karena ini sedikit banyak kalau bagi seorang dokter obgyn ini ada hubungannya dengan kita ya. Jadi ini pasti sudah kita sepakati bersama bahwa perempuan itu lebih berisiko mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan pria karena secara anatomis uretra perempuan lebih pendek daripada uretra pria. Ya. Perempuan hamil pasti juga lebih berisiko karena adanya perubahan anatomis dan fisiologi yang terjadi pada tubuhnya. Dan juga sebanyak 20% kasus infeksi saluran kemih ini terjadi pada seorang ibu hamil. Dan kalau kita tahu bahwa sebenarnya infeksi saluran kemih ini kan bisa infeksi saluran kemih bawah dan atas ya. Ternyata infeksi saluran kemih atas itu juga bisa dialami oleh seorang ibu hamil. Saya pun ingat ya, saya beberapa kali itu mendapatkan pasien dengan keluhan pinggangnya sakit, demam, ya, kemudian buang air kecil sulit, ya. Ternyata di USG-nya itu didapatkan hidronefrosis. Dan kalau ini kita confirm lagi, ternyata kultur urinnya itu memang ada infeksi. Nah, kalau kasusnya sudah full blown kayak begini, mau tidak mau pasien harus kita berikan tata laksana yang adekuat supaya nanti hasilnya bisa akan optimal. Jadi bakteria asimptomatik itu tapi juga bisa dialami oleh ibu hamil tanpa gejala yang full blown seperti ini ya. Dan ini sebenarnya justru akan meningkatkan risiko pielonefritis 20-30 kali lipat lebih besar dibandingkan perempuan tanpa bakteri urea. Karena pasien merasa tidak ada gejala. Akhirnya ternyata sudah naik sampai ke infeksi saluran kemih bagian atas. Ini adalah faktor risiko ya. Faktor risikonya kalau yang pada ibu hamil itu ada diabetes mellitus ya, prevalensinya 8-14%. Jadi hati-hati kalau kita punya pasien dengan diabetes, maka mungkin concern kita bukan hanya pada bagaimana kita melakukan regulasi gula darah pada ibu hamil tersebut. Karena kalau kita melakukan regulasi gula darah kan kita pasti KIE-nya ini adalah DM pragestasional, DM gestasional nanti akan bisa berdampak pada kehamilannya, pada janinnya ya. Jangan lupa kita untuk memberikan concern juga pada infeksi saluran kemih yang mungkin bisa dialami oleh pasien tersebut. Karena diabetes mellitus ternyata merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian adanya inkontinensi alvi. Ya, jadi inkontinensi alvi ini kan apalagi kalau misalnya ada perineal badinya yang pendek ya, itu akan memudahkan adanya perjalanan bakteri dari feses menuju ke vagina yang sangat mungkin juga bisa menuju ke uretra sehingga menjadi sebuah ascending infection. Jadi ISK karena adanya ascending infection. Terbukti nanti seringkali ternyata kumannya yang ditemukan itu sama. Ini menjadi catatan kita juga tentang kapan sih usia kehamilan yang paling berisiko terjadinya infeksi saluran kemih, atau kalau dalam jurnal yang saya baca ini mengalami bakteri urea, yaitu antara kehamilan 9 sampai dengan 17 minggu. Dan 80% perempuan dengan usia kehamilan 12 sampai 16 minggu ini akan mengalami bakteri urea asimptomatik. Ya. Kemudian kondisi sosial, ekonomi yang rendah, riwayat ISK sebelumnya, aktivitas seksual maupun multiparitas juga berperan dalam kejadian ISK pada ibu hamil. Ini pasti sudah banyak yang tahu ya dampak ISK pada kehamilan, dan ini sebenarnya bukan hanya infeksi saluran kemih ya, tapi semua infeksi pada ibu hamil. Penekanan lain misalnya pada infeksi gigi. Infeksi gigi itu sangat harus kita perhatikan juga karena ternyata semua hal infeksi yang terjadi pada tubuh seorang ibu hamil itu akan menyebabkan beberapa macam gangguan komplikasi yang itu menjadi faktor risiko tambahan lain bagi seorang ibu hamil. Jadi terdapat hubungannya erat pada terjadinya persalinan prematur, kemudian preeklamsia, kemudian hipertensi ya. Lalu gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, IUGR jangan lupa, kemudian juga adanya peningkatan cesarean section. Kenapa? Karena nanti
karena pasien dengan ISK ini juga ada risiko terjadinya ketuban pecah prematur, maka kalau KPP-nya tidak sampai infartum mungkin harus oksitosin trip. Kalau oksitosin trip gagal harus sampai dengan SC ya. Karena itu infeksi saluran kemih pada kehamilan itu perlu mendapat perhatian yang serius karena penanganan yang cepat dan tepat dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil. Lalu bagaimana diagnosisnya? Jadi penanda terjadinya ISK pada pasien bergejala maupun tidak bergejala ya, simptomatik maupun asimptomatik itu adanya ditemukannya bakteri dalam biakan urin dalam jumlah 10⁵ CF unit per mililiter yang disebut sebagai bakteri urea. Pada ibu hamil, bakteri urea asimptomatik ini dapat meningkatkan resiko pielonefritis 20-30 kali lipat dibandingkan perempuan yang tanpa bakteri urea. Jadi kalau memang jelas pada pasien ini kita dapatkan adanya bakteri urea dengan syarat 10⁵ ini, maka ya mau nggak mau meskipun pasien tersebut tidak ada gejala, kita harus melakukan pengobatan yang optimal. Jadi itu saja pengantar dari saya untuk sementara, Dr. Tri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ekti, untuk pengantarnya. Baik. Mungkin dari Dr. Gatot, apakah ada tambahan, Dok? Iya, baik, baik. Ya, Jadi kami memang, persilakan, Dr. Gatot. oke, terima kasih dari kesempatannya. Juga kepada Dr. Brahmana yang telah memberikan kesempatan kita ya, tim Urogin. Dan kebetulan moderatornya juga dari tim Urogin, jadi mungkin bisa menguatkan sebagai narasumber juga tidak masalah ya. Oke. Apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ekti, saya rasa sudah cukup lengkap ya, sudah cukup mencakup semuanya. Tapi saya hanya mungkin menguatkan mindset teman-teman atau kita semua mereview saja lah, review. Jadi yang kita bicarakan saat ini kan ISK dalam kehamilan. Tentu yang hamil itu kan pasti perempuan. Nah, ISK kita bicara dulu misalnya ISK pada perempuan ya. Jadi sudah disampaikan oleh Prof. Eti bersama dengan kehamilannya. Tapi ISK pada perempuan. Nah, perempuan itu sendiri sebelum hamil ceritanya. Sebelum hamil sendiri, perempuan itu sudah mempunyai risiko untuk terjadinya ISK lebih tinggi daripada pria. Ya. Nah, itu disadari dulu mindsetnya. Jadi karena wanitanya saja, belum karena hamilnya. Kenapa? Tadi salah satunya disampaikan karena uretranya lebih pendek daripada pria. Kemudian juga posisi uretranya kebetulan berada di daerah yang risiko atau rawan untuk terjadinya kontaminasi dari tempat lain. Juga karena tadi disampaikan juga mungkin uretra wanita ini berisiko untuk terjadi trauma yang menjadi iritasi dan sebagainya, terutama kalau mereka aktivitas seksualnya cukup intens ya. Jadi aktivitas seksual sendiri itu menyebabkan risiko trauma pada uretra wanita, sehingga itu berisiko untuk iritasi dan seterusnya menjadi infeksi dan seterusnya. Oke, itu pada wanita. Nah, di sisi lain, wanita itu juga punya kultur yang memang sedikit berbeda dengan pria, kultural istilahnya, berbeda dengan pria, terkait dengan ISK ini. Misalnya apa? Terus terang aja, para wanita itu cenderung nahan pipis, misalnya ya, nahan buang air kecil dibandingkan pria. Jadi kenapa kok dia cenderung nahan pipis? Ya secara kultural ya, karena memang wanita itu kan sensitif ya. Jadi mereka itu pilih-pilih toilet, misalnya toilet kotor sedikit, wah sudah males pipis, nanti aja, gitu ya. Toilet kalau nggak nyaman sedikit, agak terbuka sedikit, udah nanti aja pipisnya. Nah, sehingga mereka cenderung nahan buang air kecil. Nah, itu mempunyai risiko tersendiri untuk terjadinya ISK. Ini baru pada wanitanya ya. Beda dengan pria. Pria pokoknya ada pohon berdiri sedikit mau kencing sudah nggak ada masalah ya, mereka langsung kencing. Juga misalnya karena faktor kultural, misalnya wanita ini kan sekarang musim baju-baju apa namanya Muslim itu kan kadang-kadang berlapis-lapis mereka, sehingga mereka kalau mau pipis pun mikir dia, wah ini saya harus buka celana berlapis-lapis itu, sehingga mereka cenderung menahan pipis. Begitu juga karena misalnya karena pengen nahan pipis, akhirnya jadi males minum. Nah,
Malas Terus minum sendiri itu juga berisiko anaknya Mbak Vivi aku nggak mau, aku belum risiko untuk infeksi. Di sisi lain juga wanita yang memang beda dengan pria ya, itu adalah faktor hormonal ya. Ini belum hamil ini ya, walaupun nanti hamil juga ada pengaruhnya terkait dengan hormonal. Nah, wanita sendiri tanpa hamil pun itu sudah ada pengaruh hormonal terkait hubungannya dengan ISK. Pada wanita-wanita menopause di mana estrogennya sudah rendah ya, rendah sekali begitu, sehingga sudah terjadi perubahan di saluran kemihnya, karena saluran kemih dan vagina itu juga sangat berpengaruh dengan fungsi hormonalnya. Nah, itu salah satunya bisa menurunkan pertahanan tubuh dari sisi kecenderungan untuk jadi ISK. Jadi gampang ISK itu wanita. Nah, udah ISK dengan wanita itu, jadi wanita itu sudah berisiko untuk terjadinya itu ya sekedar review saja. Nah, sekarang bagaimana kalau wanita itu hamil gitu. Nah, dia ada dua, berarti ada dua. Pertama karena wanitanya dia punya risiko ISK lebih tinggi. Yang kedua juga karena hamilnya. Nah, kenapa kok hamil? Ya hamil itu sendiri secara fisiologi itu juga berdampak kepada perubahan-perubahan yang terkait dari saluran kemih wanita itu. Nah, apakah itu karena faktor hormonal, dikarenakan hamilnya, karena perubahan hormonal itu, juga karena perubahan fisik, ya misalnya yang paling dominan adalah pembesaran uterus, ya, sehingga dua hal ini bersinergi untuk mempunyai peningkatan risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih, ya. Nah, itu dimanifestasikan misalnya apa? Dimanifestasikan misalnya pada standar residu urin pasca berkemih, gitu ya. Nah, itu dikatakan kalau pada orang-orang yang berhubungan dengan kehamilan, maka dikatakan ini sudah suatu retensio, dia volumenya lebih tinggi dibandingkan kalau dia tidak hamil, ya, tidak berhubungan dengan hamil, itu dikatakan retensio, itu kalau dia volumenya lebih sedikit dibandingkan kalau dia saat. Sehingga kehamilan itu sendiri sudah mempunyai dampak tersendiri untuk terjadinya risiko infeksi saluran kemih. Ya, itu mindset yang sementara untuk sebagai pendahulu ya, sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan yang penting menyadari dulu kalau teman-teman atau kita semua mereview bahwa ada situasi seperti ini, sehingga kita menjadi lebih aware tadi disampaikan oleh Prof. Eti, kita lebih aware terkait dengan infeksi saluran kemih pada wanita dan khususnya pada hamil. Walaupun memang nanti sebenarnya ya berkaitan juga ya, semua objek ini gandeng renteng ya. Ini teman-teman veto juga aja mempelajari khusus infeksi ya. Jadi hamil dengan infeksi, salah satunya ISK, itu juga bisa berdampak apa saja terhadap ibunya maupun terhadap janinnya ya. Sebenarnya ini gabungan juga antara urogen dan veto, tidak masalah saya rasa. Baik, mungkin itu Dr. Tri sementara sebagai pendahuluan saja. Mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Gatot. Ya, ini sudah banyak ini pertanyaannya, Dr. Gatot. Ada 9, kemudian peserta yang hadir ini sudah 190-an ya, cukup banyak. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya dari Dr. Haria Narotama ini. Jadi mohon izin, iya bertanya, mohon maaf ini sedikit vulgar, apakah cara hubungan intim seperti seks oral baik pada ibu hamil maupun wanita yang tidak hamil berisiko meningkatkan ISK? Nah, ini mungkin yang pertama kepada Prof. Edi, bagaimana Prof ini? Jadi kalau kita melihat di literatur ya, dan juga dari PNPK yang dikeluarkan oleh POGI, itu memang aktivitas seksual itu menjadi salah satu faktor risiko. Menjadi faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih ya. Jadi ini yang ada di PNPK itu disebutkan bahwa faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih pada kehamilan itu juga bisa disebabkan oleh aktivitas seksual. Kenapa?
Karena hubungan senggama itu dapat menyebabkan trauma pada lapisan epitel saluran uretra. Kalau kita bicara per vaginam ya hubungannya. Sehingga terjadi invasi bakteri. Apalagi daerah perineum itu merupakan penghubung antara penghubung bakteri saluran pencernaan yang kemudian dapat berkembang dan menyebabkan ISK. Lalu apa hubungannya dengan oral seksual ya? Ya kalau misalnya oralnya itu kebersihannya tidak terjaga ya, misalnya sedang ada infeksi apapun lah, entah itu infeksi sariawan, infeksi gigi dan segala macam. Dan kalau melakukan hubungan seksual, meskipun hubungan seksual itu kan di vagina bukan di uretra, tapi kan itu sekitar itu ya. Ya, jadi sangat mungkin akan menyebabkan terjadinya penularan. Begitu Dokter Tri. Ya, ya, tapi ada translokasi ya bakterinya ya berpindah-pindah ya dari oral ke daerah vagina. Baik, mungkin ada tambahan Dokter Gatot? Iya, iya, iya. Iya, terima kasih Dr. Tri. Baik, pertanyaannya memang sederhana tapi ya memang eh, sudah disampaikan oleh Prof. Eti tadi ya, rasanya. Karena trauma tadi sudah saya sampaikan juga, karena koitus aktivitas itu. Terus yang tadi belum sempat saya sampaikan, nah Ya, etiologi dari gimana? ISK pada wanita itu seringnya Ya Pak ya. itu penyebabnya karena E. coli. Ya, Maaf ya karena E. Pak. coli. Sehingga 80 dikatakan 80 sampai 90% referensi ya mengatakan bahwa penyebabnya E. coli. Nah, dengan begitu kita mulai sadar bahwa ini kontaminasi dari mana ini E. coli ini kok menyebabkan terbanyak menyebabkan ISK. Ya salah satunya ya jelas dari saluran cerna ya, dalam hal ini dari anus ya yang paling dekat dengan uretra ya, muara uretra. Nah, dengan begitu, nah kalau ada pertanyaan misalnya posisi senggama, apakah bisa mempengaruhi ini terutama yang ada hubungannya dengan penyebab utamanya adalah E. coli? Ya itu tadi. Jadi kita semua sadar. Nah, apakah posisi senggama yang dilakukan oleh pasangan itu mempunyai risiko besar untuk terjadi mengkontaminasikan E. coli-nya kepada uretranya? Itu aja. Oke. Apakah itu E. coli dari dianya sendiri maupun E. coli dari pasangannya, gitu ya. Bisa jadi E. coli-nya bukan dari dia, maksudnya dari wanita itu, tetapi dengan posisi senggama tertentu itu menyebabkan kontaminasi E. coli dari pasangannya ke wanita itu, gitu. Terus kemudian juga yang lain adalah kenapa risiko ini juga kaitannya nanti kalau misalnya penyebabnya bukan apa namanya E. coli, maka disadari bahwa dengan senggama itu juga salah satunya risiko untuk PMS ya apa penyakit menular seksual. Jadi bisa jadi nanti infeksi saluran kemihnya itu penyebabnya bukan E. coli, tapi misalnya uretritis BO, ya, gonore. Nah, jadi koitus itu sendiri yang disampaikan oleh Prof merupakan faktor risiko terjadinya ISK. Tapi karena sebagian besar penyebabnya karena etiologinya itu ditemukan adalah E. coli, awareness kita itu adalah risiko kontaminasi dari E. coli itu. Terus yang kedua, salah satunya adalah penyakit menular seksual karena memang hubungan seksual ya. Nah, itu juga memperhatikan itu sehingga bisa muncul etiologi selain E. coli kalau misalnya dia kebawa dengan penyakit menular seksual. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Soal oral seks dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edi, rasanya saya sepakat. Hanya memang ini oral seks ini saya bingung. Oral seks itu prianya apa wanitanya itu ya, itu kan berbeda cerita juga itu. Oke. Ya, terima kasih, Dr. Tri. Iya, baik. Terima kasih Dokter Gatot. Iya, baik. Ini kalau kita lihat pada pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang tentang ini ya, apa namanya, penegakan Yang sejenis diagnosis. mungkin Ya, disatukan ya, aja, Dokter. ya. Ini ada tentang pemeriksaan apa namanya, penunjang. Nah, yang satu pertanyaannya apakah misalkan dengan bakteri positif ya, apa ini sudah menyatakan penegakan diagnosis? Kemudian
untuk kultur urin, apakah wajib dilakukan dan apakah hanya pada yang beresiko saja, ya. Kemudian untuk leukosit estrase ini, ya, untuk leukosit estrase apakah juga bisa sebagai diagnostik? Nah, mungkin itu Dokter Gatot, monggo. Leukosit estrase dan Baik, pemeriksaan baik, lab yang baik, baik. bakteri positif dan kultur ini. Ya, Dokter. Ya, ya, ya. Oke. Jadi begini, sejawat sekalian, buat kita semua mereview saja juga, rasanya sudah. Jadi penegakan diagnosis ISK, apakah itu nanti pada ibu hamil ataupun bukan hamil, itu harus merupakan kombinasi dari anamnesis dan mungkin sedikit pemeriksaan fisik juga ya, termasuk nanti pemeriksaan penunjang. Nah, anamnesis yang khas pada ISK itu adalah disuri sebenarnya. Disuri. Oke. Kalau memang ada disuri, kita suspek kuat untuk ada ISK-nya. Oke. Tetapi sampai saat ini gold standard untuk penegakan diagnosis ISK bukan adanya bakteri di dalam kemih saja, tetapi adanya bakteri di dalam kandung kemih atau di dalam urin dengan kepadatan tertentu. Kepadatan tertentu itu berapa? Yaitu dikatakan ada sejumlah kuman 100.000 atau 10⁵ per cc. Jadi diharapkan ada 100.000 kuman dalam 1 cc urinnya. Nah, kalau itu sudah itu dan disertai dengan anamnesis tadi, khas yang spesifik adalah disuri, nyeri saat berkemih dan sebagainya. Selain yang lain, ya, jadi yang khas adalah disuri, maka itu baru kita menyatakan suatu ISK. Nah, bagaimana mendapatkan angka 100.000 per cc itu memang melalui pemeriksaan penunjang kultur. Karena kalau hanya pemeriksaan penunjang urin lengkap, itu mereka tidak bisa menghitung seberapa banyak bakteri yang ada. Kalau hanya dengan pemeriksaan urin lengkap, kemudian kita menemukan bakteri itu tidak selalu kita langsung mengeklaim sebagai suatu infeksi saluran kemih. Karena bisa jadi mungkin ada bakteri, tetapi jumlahnya tidak cukup banyak. Jadi semacam kuman kontaminan istilahnya begitu ya, bakteri uri saja. Ada bakteri di dalam urinnya, jadi suatu bakteri uri saja. Tetapi kalau dia mempunyai kepadatan tertentu, maksudnya sejumlah tertentu, yaitu 10⁵ per cc, maka baru kita itu sebagai standar kita untuk menyatakan itu suatu infeksi saluran kemih. Atau lebih ya, kalau pemeriksaan yang lain yang tidak khas itu adalah misalnya ya, biasanya yang lewat urin lengkap saja itu adalah nitrit, justru nitrit gitu ya kadang-kadang. Bakteri-bakteri yang menghasilkan nitrat, nah maka biasanya di pemeriksaan urin lengkap itu nitratnya adalah positif. Nah itu juga layak, justru itu yang kita perhatikan. Tapi kalau hanya bakteri, tapi yang lain itu tidak ada, negatif semua misalnya begitu atau dalam batas normal, maka kita belum serta-merta itu mendiagnosis sebagai infeksi saluran kemih. Mungkin itu dokter Ya, sementara yang bisa ya saya baik. Jadi kultur urin ya, Dok, ya, untuk apa ya diagnosis standarnya. utamanya ya, Ya, untuk memastikan bahwa itu memang diagnosis dari infeksi saluran kemih. Baik, ya, mungkin untuk Prof. Eti, misalkan tadi kan dikatakan kalau pemeriksaan laboratorium untuk urin lengkap itu ada bakteri, kemudian leukosit estrase, ya, ada apa namanya, kadang leukosit, nitrit itu disebutkan. Nah, misalkan pasiennya yang asimptomatis gitu dok, ini menyambung beberapa pertanyaan ya. Kita lebih percaya pemeriksaan yang mana, ya, Prof? Atau apa namanya, lebih sensitif yang mana atau spesifik yang mana ketika kita akan mulai
terapi mungkin ya Prof. Ya, kira-kira pemeriksaan yang mana Prof yang lebih kita pakai? Sebenarnya kalau secara ideal ya, dan ini memang sesuai rekomendasi kalau misalnya kita akan melakukan pemberian antibiotik ya, harusnya kita menemukan dulu kumannya itu apa ya. Jadi pada pedoman PNPK itu juga disebutkan kalau pemeriksaan fisik dan penunjang itu memang diperlukan untuk penegakan diagnosis infeksi saluran kemih ya. Jadi yang memang yang paling ideal golden standardnya itu adalah dilakukan pemeriksaan kultur urin. Tapi kultur urin ini kan memang butuh waktu yang lebih lama untuk periksanya. Minimal kan kalau di tempat kita mungkin 3 hari ya paling cepat ya, dan tentu saja itu mahal. Rekomendasi lain memang leukosit esterase tadi, urinalisis dan gram. Ada penelitian tuh yang menyebutkan bahwa pemeriksaan nitrit itu mempunyai spesifitas yang cukup tinggi, 97%, tapi sensitivitasnya rendah. Leukosit esterase sebaliknya ya, sensitivitasnya itu lebih tinggi daripada nitrit, yaitu 69%. Jadi hampir 70%, tapi nilai prediktif positifnya itu hanya 39%. Jadi mungkin yang dipstick ini lebih cukup berguna ya, tapi seandainya kita memungkinkan ya, sebaiknya dilakukan kultur urin. Jadi kultur urin ini penting karena antibiotikanya apa itu akan sangat ditentukan, jenis kumannya apa dan tes sensitivitasnya itu apa. Bahkan ACOK ya, ACOK itu merekomendasikan pemeriksaan kultur urin itu dilakukan pada ibu hamil usia 12 sampai 16 minggu. Kenapa ya? Kita pengen tahu ini ibu hamil ini ada risiko untuk infeksi saluran kemih apa tidak. Tapi kalau itu dikerjakan di tempat kita kan ya biayanya cukup mahal ya. Begitu dokter. Ya, berarti menurut ACOK itu dilakukan screening gitu, Prof ya, untuk Ya, memang screening itu ya. sebenarnya dilakukan. Kalau di kita kan sebenarnya sudah dilakukan ya dokter Tri ya. Jadi di puskesmas itu pasien hamil itu mendapatkan pemeriksaan gratis ya, mulai dari DL, kemudian pemeriksaan screening hepatitis B, HIV, VDRL dan UL ya, sama GD gula darah itu rutin dikerjakan. Dan nanti paling enggak kalau dari urin lengkap ini kan ketahuan ya, meskipun itu bukan sesuatu yang sensitif, paling enggak itu ketahuan misalnya ada leukositnya berapa, atau mungkin keluar juga ada bakteri urinnya, dan ini sebaiknya bisa di follow up karena sekali lagi kita harus ada awareness bahwa infeksi saluran kemih itu adalah sesuatu yang bisa berdampak pada kehamilan. Gitu Ya. dokter. Baik. Jadi mungkin kalau waktunya yang paling tepat sesuai tadi ya Prof ya, referensi ya 9 sampai 17 minggu ya tadi ya. Nggak Kalau salah ACOK itu dari rekomendasinya slide-nya. 12 sampai 16 minggu ya. 12 sampai 16 minggu. Ya. Baik. Karena ini Jadi adalah- ya, gimana menambahkan Dokter Gatot? sedikit, Ya. mungkin menambahkan sedikit. Jadi apa yang disampaikan Prof. itu ya. Jadi, nah pada orang-orang hamil itu kapan di screening atau kapan ini memang karena biaya ini sangat-sangat selektif ya. Mungkin kalau di negara yang sudah maju ditanggung asuransi yang bagus mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau yang selektif, nah ada orang-orang hamil kalau ini ya ada riwayat yang lalunya itu bermasalah, nah, memang harus lebih detail kita menganamnesisnya, maka kita mempunyai kecenderungan menyarankan untuk lebih baik dilakukan pemeriksaan seperti apa yang direkomendasikan oleh ACOK tadi yang disampaikan oleh Prof. Edi ya. Kenapa? Misalnya persalinan yang lalu ada riwayat KPP misalnya. Ya, nah ini akan lebih baik kalau dia pada hamil yang ini, hamil berikutnya itu dilakukan screening. Walaupun ini ya sangat selektif ya, karena masalahnya masalah biaya. Terutama kalau pemeriksaan kultur urin ini kan relatif mahal. Oke. Nah, tetapi tidak ada salahnya. Hanya masalahnya kalau misalnya ada riwayat KPP. Kadang-kadang kita tidak apa namanya terdeteksi dengan baik. Karena kita biasanya sebagai SPOG itu hanya mengatakan bagaimana persalinan yang lalu. Ya sudah, pervaginam misalnya gitu ya. Spontan pervaginam, tapi tidak ada riwayat bahwa dia pervaginamnya itu didahului dengan KPP misalnya begitu. Atau
terjadi persalinan prematur misalnya, ya sebelumnya ada persalinan riwayat prematur. Nah, hati-hati kalau ada riwayat persalinan prematur, walaupun kita kadang-kadang tidak terlalu aware, ya mungkin karena situasi yang ada, karena mahal tadi, kita pada kehamilan berikutnya itu tidak serta-merta men-screening kasus-kasus ya. Nah, tadi disampaikan oleh ya, karena hamil, karena ISK itu bisa berdampak terhadap kehamilannya, maka riwayat kehamilan yang lalu yang dianggap dalam tanda kutip tidak baik itu juga menyebabkan kita harus aware untuk melakukan misalnya screening tadi ya, walaupun screeningnya bersifat selektif ya, belum massal istilahnya begitu. Tapi kalau secara puskesmas tadi udah dicoba screening awal melalui pemeriksaan urin swab ya, mungkin itu lah. Jadi membedakan antara yang berisiko dan yang lebih berisiko atau yang tidak. Ya, terima kasih. Ya, Gatot. Ya, jadi tadi sudah ini ya, pemeriksaannya sudah lengkap ya, kemudian screeningnya juga sudah disampaikan. Hanya ada beberapa pertanyaan mengenai terapi. Mungkin saya gabung saja. Jadi terapi pada ISK. Pilihan utamanya apa ini? Ya, kira dari sebanyak jenis dari antibiotik pilihan utamanya apa? Kemudian pada ISK yang berulang, apakah pemberian antibiotiknya diulang atau dengan apa namanya antibiotik yang lain atau bagaimana? Kemudian yang terakhir ini yang fosfomisin, apakah masuk di BPJS ya atau formularium BPJS-nya? Kalau di Sutomo, tahu saya untuk ibu hamil itu boleh diberikan, tapi kalau ibu hamil dan geriatri ya. Kalau selain itu harus pakai form khusus antibiotik ya. Baik, mungkin pertanyaan yang pilihan utama dan pengulangan terapi. Monggo Prof. Eti. Ya, masih mute sepertinya Prof. Jadi tentang infeksi saluran berkemih berulang ya itu Ya. jawabannya kalau di NPNPK itu sudah ada memang khusus menjawab tentang itu ya. Berikan terapi sesuai dengan hasil kultur dan sensitivitas. Jadi kalau memang itu kita dapatkan infeksi tersebut berulang ya, maka langkah awal kita. Jadi mungkin untuk ISK pertama kali kalau kita nunggu hasil kultur kan terlalu lama. Kadang-kadang kan kita cukup berikan yang sesuai empiris ya. Nanti baru kita sesuaikan dengan hasil kultur kalau memang tidak membaik. Dan kalau itu berulang maka ya sebaiknya kita lakukan kultur. Karena sekali lagi mungkin terapi empiris itu tidak cukup untuk melakukan eradikasi pada kuman tersebut. Dan jangan lupa kita harus mencari faktor risikonya. Kenapa sih ibu ini kok sampai berulang kali ya mengalami yang namanya infeksi saluran kemih? Ya, apa ada faktor risiko lain seperti tadi? Misalnya apakah ada diabetes mellitus, apakah hygiene dan sanitasi yang tidak bagus, apakah pola minum yang tidak bagus, apakah habit tentang menahan buang air kecilnya dia yang tidak bagus ya, atau mungkin pola hubungan seksual tadi yang memang menyebabkan risiko peningkatan ISK itu harus kita cari semuanya. Jadi kita tidak bisa asal memberikan antibiotika berulang tanpa kita mengetahui apakah pada pasien ini ada faktor risiko atau tidak. Dan yang perlu kita ingat bahwa ISK berulang, infeksi saluran kemih bawah berulang, kalau tidak membaik, apalagi pada kehamilan, itu sangat mungkin bisa berkembang menjadi sebuah kasus pyelonefritis, ya infeksi saluran kemih atas yang tentu saja gejala, dampak, dan ini akan lebih berdampak ya, dan penyembuhannya mungkin akan lebih sulit. Begitu, Dokter Tri. Ya, baik. Jadi ini ya, tadi harus mencari ya faktor risikonya, kemudian bisa menghindari dengan perbaikan lifestyle ya, kemudian kontrol dari komorbidnya ya, mungkin ada DM, ketika dari faktor risiko yang lain. Baik, Dr. Iya, Gatot ada boleh. tambahan ya berkaitan Ya, dengan terapinya ini, oke, pilihan oke. utamanya Baik-baik. apa? Ya. Saya kembali lagi ke filosofinya dulu, meluruskan dulu. Jadi apa yang disampaikan berulang tadi ya, istilah awamnya kan berulang gitu ya.
Nah, berulang itu ada dua kemungkinan. Pertama, bisa karena yang disebut relapse itu, ada yang disebut sebagai reinfeksi. Itu nah, tadi. Kalau memang dia relapse, itu biasanya itu terapi oleh karena terapi yang tidak adekuat, jauh sekalian. Jadi kalau relapse itu suatu kondisi yang biasanya itu prosentasenya saya tidak menunjukkan itu karena terapi yang tidak adekuat sehingga dia tidak sembuh total, kemudian dia menjadi infeksi lagi setelah terapinya itu berhenti, istilahnya begitu ya, supresinya berhenti, itu dia menjadi seperti kambuh lagi, terus notabene-nya dicatat sebagai berulang tadi, gitu ya. Oke. Beda lagi cerita kalau reinfeksi. Reinfeksi itu ya sepertinya berulang ISK-nya. Tetapi bisa jadi kumannya berbeda. Misalnya tadi sudah saya sampaikan sebagai contoh ilustrasi. Yang pertama karena E. coli misalnya. Ya, gejalanya ya ISK seperti ISK. Kemudian dia sembuh, sudah diterapi sembuh. Kemudian dia misalnya uretritis ISK-nya karena gonore misalnya tadi ya, simple aja misalnya karena BO ya gonore, maka sepertinya infeksinya berulang, tetapi ini kumannya beda. Makanya tadi oleh Prof. Eti disampaikan bahwa lo jangan kesusu diterapi dengan antibiotik yang sama lagi gitu loh. Karena kalau diterapi dengan antibiotik yang sama lagi, loh penyebabnya bukan sama, ya penyebabnya tidak sama, ya jangan gitu. Menjadi tidak tepat nanti gitu ya. Ya haruslah kalau dikonfirmasi ulang dengan kultur ulang untuk melihat kumannya apa dan sensitif terhadap antibiotik apa ya gitu ya. Jadi itu yang justru ingin saya tegaskan, soalnya antibiotik apa, saya rasa banyak pilihan yang itu, dan pilihan berikutnya adalah yang aman buat ibu hamil kan gitu ya. Jadi antibiotik ya jelas itu sesuai dengan kuman, sensitivitas kumannya tadi dari hasil kultur ketahui, tetapi di sisi lain pertimbangannya yang aman buat hamil. Walaupun tidak ada yang aman 100%, tetapi yang relatif aman terhadap kehamilannya kalau dalam kondisi hamil ya. Jadi dipikirkannya dua, sesuai sensitivitas, baru dipikirkan berikutnya yang relatif aman. Kalau ada dua yang sama, yang mana yang lebih aman? Lama, sama sensitivitasnya, tetapi dia lebih aman untuk ibu hamil, maka itu yang dipilih, gitu ya, filosofinya itu. Oke, ya mungkin itu sementara tambahnya. Baik, dokter. Jadi kalau sebelumnya, dokter, misalnya sebelum kita evaluasi dengan kultur ya, maksudnya untuk empirisnya sebaiknya apa nih, dok, yang Ya, kita ya berikan kira-kira jenisnya ya. broad spectrum yang kira-kira cocok untuk E. coli, karena memang kita nebak, kan kita belum tahu ini kumannya benar apa enggak, tapi kita nebak bahwa dia terbesar ini penyebabnya karena E. coli ya, misalnya belum menemukan yang tadi dari kultur. Ya sudah, cari broad spectrum yang kira-kira dapat mengeradikasi E. coli. Udah itu aja. Ya, baik. Terima kasih, dokter Gatot. Ya, baik. Terapi sudah lengkap tadi ya untuk pilihan utama, pengulangan, kemudian empirisnya. Kita lihat lagi dari pertanyaan. Eh, nah, ini ya dari siapa ini tidak ada namanya ya. Baik. Apakah fluor albus menjadi risk faktor untuk ISK dan KPP Dr. Tri juga? mungkin, Ya, begitu, Prof. ya, nah, mungkin satu catatan ya terkait Ya. dengan terapi tadi. Oh, baik, ya, Prof. Jangan Monggo. memberikan trimetoprim ya pada trimester 1 dan pada wanita hamil dengan defisiensi folat, kemudian yang dengan asupan asam folat rendah, atau wanita yang sedang minum obat antagonis asam folat. Jadi trimetoprim itu jangan diberikan ya. Ya, ya, Itu khusus yang catatan ini ya. penting untuk trimester 1 ya, untuk trimester 1. Tapi untuk trimester 2 dan seterusnya monggo boleh diberikan. Ya, baik. Ya, matur nuwun, Prof. Tambahannya. Baik, mungkin kita ke pertanyaan berikut ya, yang mengenai fluor albus ya. Nah, apakah faktor risiko untuk ISK juga
atau KPP juga. Nah, apakah harus diterapi? Mungkin terapi apa yang aman untuk Flor albus ya? Mungkin bisa jadi faktor resiko juga ya translokasi bakteri tadi. Monggo Prof, mungkin ada komentarnya Prof. Tentang Flor albus ya. Ya, Jadi kalau ada keputihan ya, ada Flor albus itu memang sangat mungkin itu nanti bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih ya. Karena kan tempatnya berdekatan tuh, sangat mungkin menjadi transmission ya, transmission infection yang tadinya hanya di seputar kandung kemih, kemudian bisa di seputar vagina, kemudian bisa bertransmisi naik menjadi ascending infection pada infeksi saluran kemih yang lewat uretra. Ya, jadi karena itu kalau memang eh, ada keputihan ya, ada lekore, ada Flor albus pada ibu hamil pun kalau memang lekore, Flor albusnya itu adalah sesuatu yang patologis ya, dan itu kan sangat bisa kita tandai patologis atau enggaknya, maka sebaiknya pada ibu hamil tersebut juga dilakukan tata laksana sehingga tidak sampai menjadi sebuah penyakit baru pada saluran kemih yang tentu saja nanti bisa berdampak negatif pada pasien. Itu Dr. Tri. ya, baik, benar Prof. Dokter Gatot mungkin ada tambahan ya? Iya, iya, iya. Ya, Ya, baik. Jadi kalau ada Flor albus ya, ya sudah. Kita kan tahu itu patologis toh, misalnya ya, begitu, udah jelas nyata dari model flornya, dari spikulo yang kita lakukan, pemeriksaan yang kita lakukan, itu nyata itu sesuatu patologis. Lepas dia hamil atau tidak hamil, ya kita terapi, jangan dibiarkan. Karena kalau tidak hamil, itu berisiko salah satunya bisa menyebabkan infeksi saluran kemih tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eti melalui transmisi kuman dan ascending infeksinya, gitu ya, melalui model ascending infeksinya. Yang kedua, kalau dia hamil juga berdampak kepada kehamilannya, kan gitu. Ya, jadi ya harus diterapi, ya diterapi. Nah, terapinya apa? Ya sesuai dengan diagnosisnya apa, gitu ya. Kalau Flor albus itu kan hanya menunjukkan bahwa dia memproduksi sekret vagina yang berwarna relatif putih itu berlebihan kan gitu sambil menimbulkan gejala-gejala yang lain. Nah, tetapi apa diagnosisnya? Apakah dia trichomoniasis misalnya atau candidiasis atau apa? Nah, itu terapinya mengikuti diagnosisnya apa? Ya. Tapi in prinsip kalau dia sudah jelas patologis, Flor albusnya, kita tahu dari pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik kita tahu itu patologis, ya di terapi ya. Karena meskipun tidak hamil berdampak pada salah satunya ISK, kalaupun toh hamil bisa berdampak dua-duanya. ISK juga iya, dan berdampak langsung juga pada kehamilannya ya, terkait dengan infeksi Flor albusnya itu. Itu Dr. Tri sementara saya ya, baik. permudah saja mungkin. Ya, ini untuk ininya, preparatnya, Dokter Gatot. Apakah anti jamur atau Ya, metronidazole ya, itu kecuali anti aman ya? Ya, anti jamur yang golongan apa asol ya, gitu kan, ya, asol asol itu yang tidak direkomendasikan untuk hamil, ya yang untuk ya, hamil saja. Jadi dipilih yang aman buat hamil. Kalau dia hamil loh ya, kalau dia ya, hamil dipilih untuk yang aman buat buat hamil. Tapi kalau tidak, ya semua tidak ada masalah saya rasa antibiotiknya atau apa sesuai dengan diagnosisnya tadi. ya. Baik, Iya, terima kasih, iya. Dokter Gatot. Ya, eh, baik, ini sudah terjawab ya. Mungkin ada satu lagi ini pertanyaan untuk anti nyeri, dokter. Ketika nyeri BAK pada ISK, ya bisa ya, misalkan eh, ada keluhan nyerinya ya, kira-kira diberikan apa dokter untuk anti nyerinya? Iya, 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 iya. Sejauh ini nyeri yang dialami orang-orang ISK saat berkemih itu biasanya apa namanya eh, nilai nyerinya apa tingkat nyerinya itu tidak ada yang ekstrim ya, tidak ada yang ekstrim. Ekstrim misalnya dengan fast 9 misalnya gitu 9 10 misalnya jarang ya, jarang walaupun mungkin ada tapi jarang.
Sehingga kadang-kadang dia tidak terlalu fokus untuk kita terapi secara khusus karena nyerinya biasanya tidak ekstrim tinggi. Kalaupun toh ekstrim tinggi juga boleh saja diberikan. Ya, boleh saja diberikan yang biasanya berfungsi ganda. Selain anti nyeri, dia juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Ya, dokter Tri ya, Bapak Sejawat, itu bisa diberikan ya. Tetapi ya kita lihat kalau tidak nyerinya banget ya itu jangan sampai nanti kita memberikan over farmaka ya, over farmasi ya. Banyak obat diberikan untuk sesuatu yang tidak signifikan itu ya jangan ya. Apalagi kalau dia menghadapi kondisi pada saat hamil ya. Oke, itu juga harus lebih berhati-hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ya. Mungkin yang nyeri, mungkin yang sampai pyelonefritis ya, Dokter Gatot ya, atau yang Oh ya, itu ya, cerita ya, beda lagi. yang benar-benar gejalanya muncul semua ya itu ya, Ya, dan itu bisa gejalanya lebih sistemik istilahnya ya. sistemik ya. Sistemik ya, ada febris gitu ya. Ada Ya, dan itu harus kita bedakan semua ya, Dok ya. Kalau ada ya, ya, teman-teman ya. seperti itu, kita harus membedakan. Baik, Bahkan itu kalau terjadi pyelonefritis dan sebagainya itu ya kita rekomendasikan untuk MRS ya, opname ya, rawat inap. Jadi tidak rawat jalan. baik. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, tapi ini berkaitan dengan keputihan ini. Ya, penggunaan H2O2 atau perhidrol untuk mencuci vagina, apakah aman pada kehamilan? Ya, mungkin Prof. Eti ada pengalaman ini, Prof, dengan perhidrol. Dokter Gatot dulu ya. Oh, oke, baik. Ya, ya. Dokter Gatot, monggo Dokter Gatot. Perhidrol, Iya, iya. Perhidrol biasanya kita untuk ini ya, dulu bedah itu ya dok ya, kita bersihkan luka yang memberikan luka. iya Kok H2O. sejauh ini tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya rekomendasi yang rekomendasi perawatan organ intim dengan perhidrol. Udah gitu aja. Baik, Jadi baik. ya saya belum pernah tahu orang yang mencoba menggunakan evidence-nya bagaimana ya. Karena tidak ada rekomendasi untuk menggunakan perhidrol terkait dengan keputihan ya. Ya, ya. Ya, Baik, jadi terima kasih kira-kira gitu. Dokter Gatot. Ya, sepertinya sudah semua pertanyaan ya. Tadi kita rangkum, kita tanyakan. Nah, dan ini ya mungkin kita ini ya terpisah oleh waktu ya. Sekarang sudah pukul 11, mungkin sedikit saja saya resumekan ya. Jadi tetap harus evaluasi klinis ya, evaluasi klinis, kemudian di saat anamnesis harus mengetahui faktor resikonya supaya dalam terapi itu juga dimasukkan ya dalam dalam pertimbangan memberikan terapi ya. Kemudian tadi Prof. Eti menjelaskan dampak ISK ya, termasuk preeklamsi ya, IUGR, mungkin persalinan prematur, ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya ya. Jadi memang diagnosis utama dari kultur urin ya, dari kultur urin. Kemudian terapinya eh, terapi utamanya tentu yang aman untuk ibu hamil dan bila ada ISK berulang, nah itu tadi harus evaluasi secara menyeluruh, baik faktor resiko maupun penggunaan antibiotiknya apakah sesuai dengan kultur kumannya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ringkas ya dari eh, materi kali ini ISK dalam kehamilan. Ya, mungkin karena waktu ya, Prof. Eti dan Dr. Gatot. Baik, terima kasih atas kehadirannya Dr. Prof. Edi dan Dr. Gatot ya, matur nuwun sangat. Semoga materi yang telah diberikan ini bisa memberi manfaat bagi sejawat sekalian dan berguna dalam praktek sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Edi dan Dr. Gatot. Mungkin saya
kembalikan kepada Dr. Seto. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Tri dan juga Prof. Eti dan Dr. Gatot telah membawakan alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab, banyak sekali, pesertanya 200 lebih karena topiknya menarik. Jadi mungkin akan ada pembahasan seri 2, mungkin ada beberapa yang mungkin belum terbahaskan dari ISK dalam kehamilan ini. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri, kita ketemu tanya-tanya apa saja hari Rabu depan setiap pukul 10 sampai pukul 11. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Eti, Dr. Gatot, Waalaikumsalam. Dr. Ya. Tos. Ya, terima kasih Dr. Seto.